warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingkai religi pada hari ini masih bersama dengan saya, yaitu Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kali ini kita akan membahas tema yang banyak orang melupakannya, tema yang membuat orang-orang lupa bahwa apa akan kehadiran ia berada di atas permukaan dunia ini. Tema kita pada kali ini yaitu kita membahas tentang apa makna Allah menciptakan manusia, apa tujuan manusia dia diciptakan di atas permukaan dunia ini. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, bingkai religi, penyuluh agama dimanapun Anda berada. Hari ini nampak kita lihat sebagian besar orang-orang yang mengatasnamakan beriman kepada Allah, sebagian besar dari mereka lupa. Mereka tidak memahami apa sebenarnya makna dari Allah menciptakan manusia, apa makna dari Allah menghidupkan manusia, apa makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hidup di atas permukaan dunia ini. Mungkin banyak orang mengerti, tapi Allah bungkus rasa kepahamannya sehingga ia berlarut-larut dengan keasikan dunia yang menurut ia indah ini, terlewatkan dengan suasana dunia sehingga lupa apa makna Allah menciptakan manusia di atas permukaan dunia ini. Maka perlulah para ulama-ulama untuk mengingatkan akan hal ini, supaya manusia itu memiliki batasan-batasan hidup, batasan-batasan untuk mencari apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang diinginkan bukan apa yang diinginkan oleh manusia. Kalaulah manusia menginginkan, tak akan cukup, tak akan selesai hadirin, tak akan pernah puas. Tetapi kalau mengikuti keinginan Allah, apa yang Allah inginkan, maka pasti akan cukup dan pasti akan puas. Maka perlulah kita menelaah kembali apa makna di balik Allah perintahkan kita hidup di atas permukaan dunia ini. Surah Az-Zariyat merupakan surah yang memberikan keterangan kepada kita agar kita hendak memahami kembali untuk memperbaiki konsep kehidupan kita yang mungkin sudah terlanjur berlebihan, mungkin sudah tidak terlanjur dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka sebelum terlambat, berbaliklah, tengoklah ke belakang dan berjalanlah ke belakang untuk memperbaiki itu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, selain untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini merupakan ayat yang familiar bagi kita. Di mana-mana kita dengar, di surau, masjid, pengajian, majelis taklim, bahkan di HP kita, jikalau kita buka kajian-kajian atau ceramah, selalu kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ayat ini merupakan familiar bagi kita. Tetapi banyak orang meskipun familiar ayat ini, tapi banyak manusia tidak mengerti apa makna dari kandungan ayat ini. Allah menciptakan manusia di atas permukaan dunia ini tujuannya ibadah, beribadah, hadirin. Maka kalaulah manusia mengilhami ayat ini, hadirin, maka seluruh pergerakannya, seluruh perilakunya, maka tidak terlepas dalam pusaran dimensi ibadah. Kalau orang memahami akan makna ayat ini, maka tentu dia akan sadar ternyata keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keinginan yang dimana seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan tidak terlepas dalam koridor dimensi ibadah. Sama dengan mata, apa yang kita lihat, sama dengan lisan, apa yang kita ucapkan, tidak terlepas harus berada dengan koridor dimensi ibadah. Telinga, tangan, kaki, kolbu, hati, kemudian apa yang kita lakukan, muamalah yang kita lakukan, semuanya tidak terlepas dengan konsep yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya semuanya harus dibawa ke dalam muara yang bernama dimensi ibadah. Jangan hanya sekedar puasa, di perilaku tidak sesuai dengan orang yang soleh. Maka inilah yang Allah inginkan, bahwa wahai manusia, engkau itu diciptakan dalam kondisi ibadah. Tujuanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, maka untuk meraih akan hal itu, untuk mewujudkan semua dimensi kehidupan kita dalam koridor dimensi ibadah, maka agar semuanya itu khusyuk, agar semuanya itu tertata dengan kondisi ibadah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak habis-habisan mengejar dunia. Makanya Allah ingatkan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini. Maka Allah tidak memerintahkan kita untuk mati-matian, habis-habisan untuk mencari dunia. Tidak. Allah tidak inginkan itu, hadirin. Kenapa? Yang Allah inginkan itu adalah semua aspek-aspek perilaku kita, termasuk pekerjaan kita, haruslah dibawa ke dalam dimensi ibadah. Makanya Allah ingatkan, Allah tidak perintahkan untuk habis-habisan, mati-matian, capek-capean untuk mengejar dunia. Allah tidak inginkan itu. Sama dengan ilustrasi yang sederhana, seorang yang bekerja misalnya, tentu dia akan diberikan gaji yang besar oleh atasannya, dengan maksud supaya dengan gaji yang besar itu agar dia fokus untuk bekerja apa yang diinginkan oleh atasannya, sehingga ia tidak mencari sampingan yang lain. Apa hasil? Pasti hasilnya baik, sesuai dengan keinginan dari atasannya. Begitu pula dengan Allah.
begitu pula dengan Allah, agar sesuai dengan keinginan Allah, agar sesuai dengan apa yang terletak dalam surah Az-Zariyat tersebut. Semua dimensi harus berada pada dimensi ibadah, maka Allah perintahkan untuk tidak habis-habisan mencari rezeki, sekaligus Allah menjamin rezeki kita, sekaligus Allah menjamin rezeki kita. Kalaulah karyawan saja mau menuruti apa atasannya dengan gaji yang telah ditawarkan oleh atasannya, sehingga karyawannya itu pasti akan bekerja profesional, begitu pula dengan Allah. Agar hamba tersebut berada pada dimensi ibadah, maka Allah menjamin rezeki dari setiap hamba-hambanya. Semoga sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjut dari materi ini di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Saya undur diri, Ustadz Muhammad Solehan, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Turiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.